Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama MRD, NIM 10519019 Lokal 5F, Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Studi Konstitusi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Pembahasan yang kedua mengenai konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi bila dikaitkan dengan fenomena dan kondisi yang terjadi pada saat ini untuk mencapai tujuan bangsa. Dan yang ketiga yaitu mengenai tentang wacana dan isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Dan langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan konstitusi di negara kita ini, Indonesia, dari masa ke masa. Pada waktu kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Barulah seharinya kemudian, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, keluarlah dasar negara kita, yaitu yang Undang-Undang Dasar 1945 yang resmi menjadi Konstitusi Negara Indonesia. Undang-undang tersebut berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam perjalanan ternyata ada beberapa penyimpangan praktik kenegaraan yang sebenarnya sudah diatur dalam UUD 1945. Misalnya, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden. Masuk ke fase yang kedua, yaitu dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia. Tapi Belanda gagal menguasai Indonesia karena sengitnya perlawanan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Rancangan Naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), negara RIS dengan konstitusi RIS-nya berlangsung sangat pendek sekali karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan. Tidak menginginkan negara dalam negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Semangat kebersamaan ini nampak dengan adanya penetapan Presiden RIS tentang penggabungan negara-negara bagian ke Republik Indonesia seperti semula, sehingga hanya negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur saja yang belum masuk. Kajian konstitusi Indonesia dari awal kemerdekaan sampai era reformasi ke dalam Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Mei 1950 disusunlah Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan. Dan tindak lanjut dari Piagam Persetujuan tersebut, terbentuklah negara kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950. Namun karena kondisi semakin tidak menentu, UUDS hanya berlaku sampai 5 Juli 1959. Dan pada tanggal yang sama juga Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit. Presiden tersebut berisi mengenai pembubaran Badan Konstituanti hasil pemilu 1955 dan kembalinya berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang menggantikan atau tidak berlakunya lagi undang-undang sementara tersebut.
Pada tahun 1966, penggeserannya kursi presiden dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai kajian konstitusi Indonesia dari awal kemerdekaan sampai era reformasi, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Pada mulanya Orde Baru berupa untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, dan rakyat merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah tafsirkan dan menguntungkan penguasa. Disakralkan untuk tidak diamandemen bukan demi kebaikan rakyat, tetapi demi kekuasaan itu sendiri. Pengalaman pada masa Orde Lama dengan Undang-Undang Dasar 1945, posisi presiden yang sangat kuat terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibatnya pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Terjadi ketidakmerataan hasil pembangunan. Kesengajaan kaya dan miskin semakin melebar. Utang semakin membengkak dan yang akhirnya menjadi krisis. Dan yang pada akhirnya dipelopori mahasiswa, rakyat menurut reformasi di segala bidang. Akhirnya rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Pengalaman sejarah pada masa lalu, baik masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat multi-interpretable sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tengah presiden. Hal inilah yang melatar belakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan keharusan karena hal itu akan mengantar bangsa Indonesia ke arah tahapan baru. Penetapan terhadap ketatanegaraan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999 secara bertahap hingga yang terakhir itu pada tahun 2002. Masuk ke persoalan yang kedua, yaitu tentang konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, konstitusi yang dianut Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar dan tujuan negara yang dibentuk pada masa awal pemerintahan Indonesia. Konstitusi ini tentu mempunyai fungsi tersendiri dalam melaksanakannya. Dengan begitu, masyarakat perlu memahami tujuan konstitusi, apa saja jenis konstitusi, serta berbagai macam fungsi yang dijalankan. Dengan memahami konstitusi, tentu dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat dan menjalankan peran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dapat dipahami bahwa konstitusi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, bahwa konstitusi menjadi suatu pedoman yang dapat membatasi hak penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang dan fokus mengedepankan kepentingan rakyat demi kebaikan. Dengan begitu, konstitusi menjadi alat yang dapat menyeimbangkan agar penyelenggaraan pemerintah suatu negara dalam berjalan dengan baik dan adil. Lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai adanya wacana tentang perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Ini jelas merujuk kepada Presiden Joko Widodo. Reaksi masyarakat sendiri yang bisa kita lihat di media sosial, beraneka ragam reaksi mereka tentang isu adanya perubahan jabatan menjadi 3 periode ini.
Kalau masih wacana, menurut saya jangan ditanggapi sangat serius, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Masih banyak hal lain yang lebih penting harus dibenahi. Dan karena ini masih wacana, ya masih beban berpendapat karena ini merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Jadi orang boleh berwacana. Jadi banyaklah ya antara pro dan kontranya terkait isu 3 periode ini. Kalau saya harus memiliki atau pendapat saya termasuk ke sisi yang tidak setuju karena memang dari konstitusi undang-undang memang tidak bisa untuk saat ini. Dan Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa ia tidak ada niat dan tidak juga berniat untuk menjadi presiden 3 periode karena konstitusi mengamanahkan 2 periode saja. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 3 pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.